Pasien positif corona di Indonesia terus bertambah, bahkan pemerintah memperpanjang penetapan masa darurat penanganan penyebaran virus corona di Indonesia. Apa langkah yang seharusnya dilakukan pemerintah guna membendung virus corona? Sudah terhubung bersama kami, Nihayatul Wafiroh, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Assalamualaikum, selamat malam, Mbak Nini. Waalaikumsalam, selamat malam Mas. Iya, saya berharap Anda baik-baik saja di sana, Mbak. Amin, amin, amin. Terus melakukan sosialisasi ke masyarakat ini. Iya, betul. Seperti apa yang kami lakukan juga bekerja di sini. Mbak, langsung saja. Tidak sedikit yang sesungguhnya meminta bahwa Indonesia harusnya berkaca dari negara tetangga seperti Malaysia yang sudah mulai melakukan lockdown per besok, Filipina yang sudah melakukannya lebih dulu, dan beberapa negara sahabat lainnya. Namun tidak sedikit yang berbeda pandangan soal ini. Menurut Anda di DPR RI, seperti apa yang paling pantas dilakukan oleh pemerintah? Jadi sebenarnya apapun yang diambil pemerintah sebenarnya kita mendukung, pada dasarnya seperti itu. Tapi tentunya harus ada langkah-langkah konkret. Kalau contoh beberapa daerah sudah melakukan nggak sampai lockdown, tapi pemberlakuan work from home, school from home di beberapa daerah. Cuman beberapa kebijakan tersebut tidak dibarengi dengan kebijakan-kebijakan yang lainnya. Contoh tidak ada jam malam, mal tetap buka seperti biasa, transportasi juga berjalan seperti biasa, juga kegiatan-kegiatan lainnya tidak ada pengurangan. Sehingga yang terkesan di masyarakat ini bukan school from home atau work from home, tapi ini liburan. Nah, oleh sebab itu sebenarnya sebelum kita memutuskan lockdown, tentu ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Salah satunya, selama lockdown itu apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Apa capaian-capaian yang akan dilakukan oleh pemerintah? Contoh kalau kita melihat waktu lockdown di Cina, mereka membuat rumah sakit. Mereka melakukan riset untuk mencari obat yang pas untuk menghadapi virus corona ini. Jadi jangan sampai kita mengambil keputusan tanpa ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Jangan sampai ada kebijakan yang tidak dibarengi dengan kebijakan-kebijakan lain yang mendukungnya. Begitu. Mbak Nini, kita juga mengetahui bahwa okupansi rumah sakit terus bertambah dengan seiring berjalannya orang yang khawatir terhadap kondisi mereka. Ada juga pasien dalam pengawasan, kemudian jumlah yang positif juga bertambah. Anda di DPR RI Komisi 9 yang mengawasi bidang ini, seperti apa kondisi realnya saat ini, Mbak? Jadi sebenarnya kita kan pada posisi sekarang ini pada posisi sedang reses, Mas. Jadi hampir semua anggota DPR sedang berada di dapilnya masing-masing, walaupun beberapa waktu lalu kita juga ketika situasi mendesak, kita juga datang ke Jakarta untuk melakukan rapat dan tindakan-tindakan khusus. Nah, kalau yang saya lihat di daerah memang kepanikan mulai terjadi, apalagi dengan kondisi rumah sakit. Tidak semua rumah sakit punya pengalaman, punya tes kit juga. Jadi kalau kita melihat ada laporan-laporan dari masyarakat, termasuk wartawan yang melakukan tes, anggota DPRD, kabupaten, kota, dan anggota DPR RI dan juga yang melakukan tes, mereka harus antrinya lama dan butuh waktu beberapa hari untuk mendapatkan hasil tesnya tersebut. Belum lagi juga ketika sudah antri lama, tapi ternyata ketika waktu gilirannya di siang harinya ternyata tes kitnya habis. Nah, ini yang sebenarnya yang perlu saya tekankan. Pertama adalah kesiapan kita secara logistik dan kesiapan kita secara mitigasi. Logistik ini dalam artian sudah berapa tes kit yang kita punya sekarang. Dan bagaimana pendistribusian tes kit itu? Apakah hanya di rumah sakit yang dirujuk atau di seluruh rumah sakit? Karena beberapa daerah Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke dan rumah sakit yang menjadi rujukan cuma 132 rumah sakit, dan alhamdulillah baru ada edaran baru dari Kementerian Kesehatan bahwa laboratoriumnya ditambah menjadi 12 laboratorium, dan itu menenangkan kami karena saya membayangkan kalau laboratoriumnya lebih sedikit nanti jangan-jangan pasiennya akan antriannya lebih panjang, pasiennya tidak tertangani, baru ketika meninggal baru keluar positif atau negatifnya. Nah, saya berharap sebenarnya ini perlu langkah-langkah seperti ini perlu ditindaklanjuti. Jangan sampai hanya rumah sakit rujukan saja yang siap, tapi seluruh rumah sakit harus siap. Bahkan puskesmas pun sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia harus juga siap. SOP yang jelas harus diberlakukan. Contoh masyarakat di tempat kami di Banyuwangi, mereka juga pada bertanya, saya kalau mau tes kemana? Apakah di rumah sakit yang ada di daerah kami ada tes kitnya? Nah, hal ini yang harus juga diantisipasi.
sekarang keluhan masyarakat bahwasannya di rumah sakit rujukan sudah terlalu full, kondisinya sudah tidak kurang memadai lagi. Nah, ini perlu kita pikirkan bagaimana dengan alternatif menggunakan tempat lain dan rumah sakit yang lain. Saya kira sekarang sudah bukan saatnya hanya fokus di rumah sakit rujukan saja, tapi juga rumah sakit lain juga harus dipersiapkan. Kita khawatir nantinya seperti kasus kayak di Italia, banyak yang meninggal bukan karena penyakit coronanya, tapi karena tidak mendapatkan perawatan atau tidak mendapatkan bed untuk melakukan perawatan. Kita tidak mau hal itu terjadi. Jadi setiap seluruh pasien itu harus mendapatkan perawatan. Oleh sebab itu kita berharap pemerintah menyiapkan logistik dengan baik, mulai test kitnya seperti apa, menyiapkan SOP dengan baik, juga bagaimana setiap rumah sakit punya kesiapan dalam menghadapi ini, dan juga jangan lupa untuk memastikan setiap rumah sakit punya alat kesehatan yang memadai untuk juga melindungi tenaga kesehatan. Ini yang penting sekali, jangan sampai juga tenaga kesehatan menjadi ujung tombak kita ini juga tertular, karena kenyataannya sudah ada yang tertular. Nah, ini juga menjadikan kita harus berpikir ulang apa yang harus kita lakukan kepada tenaga kesehatan. Buka juga kesempatan, buka seluruh data. Maksudnya harus pemerintah membuka data kepada seluruh masyarakat bahwa test kit kita sekian, kebutuhan sekian, jadi kurang kita sekian. Ini bisa membuka kesempatan pada swasta yang mungkin ingin turut membantu dalam menyelesaikan persoalan ini, dan juga membuka dengan data yang lengkap kebutuhan tenaga kesehatan seperti apa. Kalau kita melihat kalau di Cina itu datanya dibuka sehingga banyak relawan yang masuk. Karena kalau tanpa relawan kita tidak bisa membayangkan kalau orang yang tenaga medis di rumah sakit itu harus bekerja 24 jam tanpa berhenti. Ini tentu juga membahayakan mereka. Ya, berbicara soal tenaga kesehatan ini juga yang sangat dikhawatirkan apabila mereka juga turut menjadi korban dari virus corona. Kita berharap bahwa ini cepat selesai, upaya terbaik dilakukan pemerintah bekerja sama dengan masukan aspirasi dari DPR RI yang seperti yang Anda sampaikan seperti ini. Terima kasih Mbak Nihayatul Wafiroh, Mbak Nini, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI.